Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 42. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kepadanya semua bangsa berharap. KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak. Pencarian dikerahkan dengan segala harapan, semoga kapal tidak apa-apa dan semoga para prajurit selamat. Kemampuan teknologi canggih dengan sistem pengamanan hebat dari kapal selam
seharusnya dapat menyelamatkan. Tetapi ternyata harapan itu pupus. Kapal selam TNI Angkatan Laut ini dinyatakan tenggelam dan 53 prajurit TNI gugur. Membayangkan keadaan ketika kapal mulai turun makin dalam dan dengan situasi darurat, saya sungguh yakin para prajurit pahlawan bangsa ini pada akhirnya meletakkan seluruh pengharapan bukan lagi pada kecanggihan kapal atau kemampuan mereka, tetapi sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan menjadi tempat mereka boleh berharap, entah hidup atau mati. Kalau Tuhan masih berkenan untuk mereka hidup, bersyukurlah. Tetapi kalau Tuhan berkenan mereka mengalami hidup yang kekal, bersyukurlah pula. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama menggambarkan bagaimana bangsa Israel menaruh pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan tanah perbudakan dan pergi dengan mengandalkan tuntunan Tuhan. Mereka percaya Tuhan yang membebaskan akan membawa mereka ke tempat yang aman, damai dan tentram. Pengalaman bangsa Israel yang berharap juga menjadi pengalaman orang-orang sezaman Yesus yang mengikuti Dia seperti digambarkan pada bacaan Injil hari ini. Orang-orang yang mengikuti Yesus sungguh berharap padanya. Dan Yesus pun menunjukkan identitas dan kekuasaannya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia menunjukkan dirinya seperti yang digambarkan Nabi Yesaya sebagai hamba terpilih yang dikasihi Allah Bapa, dan kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Yesus sungguh Sang Penyelamat, tempat semua bangsa harus berharap. Berharap adalah bagian hakiki kehidupan kita. Kita berharap pada kekayaan, ketenaran, teknologi, ilmu pengetahuan, dan relasi supaya beroleh keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Pengalaman KRI Nanggala, pengalaman umat Israel yang keluar dari Mesir, dan pengenalan akan Yesus membuat kita semua dengan yakin menyatakan bahwa Yesuslah tempat kita dan semua bangsa berharap. Maka marilah kita semua senantiasa berharap kepadanya. Semoga demikian. Amin.